Kita ke informasi pertama saudara, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan kebijakan yang diambil Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Hal ini merespon serangan yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau bagikan kepada kita semua ada satu informasi, satu berita yang membuat kita cukup kaget, terkejut, di mana Presiden Palestina dia merespon ya tindakan Hamas atau kebijakan Hamas. Ternyata Presiden Palestina sendiri itu tidak setuju dengan tindakan Hamas, atau dia mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Hamas itu sama sekali tidak mewakili Palestina. Nah, Hamas ini merupakan kelompok yang punya visi misi untuk menguasai Israel untuk dijadikan sebagai negara Islam. Dan juga saya akan membagikan nanti kepada kita semua teman-teman cuplikan selanjutnya itu di mana saudara-saudara kita yang beragama Islam dan Kristen itu bersatu untuk mengecam perbuatan atau tindakan Hamas itu, dan mereka meminta perdamaian. Nah, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Kita ke informasi pertama saudara, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan kebijakan yang diambil Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Hal ini merespon serangan yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Menurut Abbas, satu-satunya perwakilan sah bagi rakyatnya adalah Organisasi Pembebasan Palestina. Presiden menegaskan pembunuhan terhadap warga sipil di kedua pihak tidak dapat diterima. Ia pun meminta agar warga sipil yang ditahan selama perang segera dibebaskan. Sebagai informasi, Hamas merupakan kelompok militan Palestina yang menguasai jalur Gaza. Kelompok ini bersumpah akan menghancurkan Israel dan ingin menggantinya dengan negara Islam. Hamas telah beberapa kali perang melawan Israel sejak pasukan Zionis mengambil alih kekuasaan di Gaza pada tahun 2007. Mereka menembakkan ribuan roket ke Israel dan melakukan serangan mematikan lainnya. Tindakan ini membuat sejumlah negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa menyebut Hamas sebagai kelompok teroris. Adapun Hamas diperkuat dengan sayap militer bernama Brigade Al-Hassam. Mereka mendapat dukungan pelatihan, dana, dan senjata dari Iran. שלום, שלום, לכל ירך בכל מקום. סלם, סלם, לשעב רבי في كل مكان. שלום, שלום, לכל ירך בכל מקום. سلامك فائل العول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا. سلام
שלומך כמו נער. سلام لشعب الرب في كل مكان. שלום, שלום לאנשיך בכל מקום. גם אם ניתם מדרכך, אתה תשלח את רוחך, תשיב אותנו למלא את ליבנו בשלומך. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Di tengah-tengah maraknya atau panasnya atau ganasnya konflik antara Israel dengan Hamas, saudara-saudara kita yang ada di sana selalu merindukan adanya perdamaian di tengah-tengah mereka. Dan kita lihat tadi dari awal video bahwa ternyata Presiden Mahmud Abbas yang merupakan pemimpin Palestina atau Presiden Palestina itu sama sekali tidak pernah menyetujui, tidak pernah pro dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Hamas, di mana dia mengatakan bahwa Hamas itu merupakan kelompok yang mereka itu aliran keras teman-teman ya, aliran keras sehingga mengarah kepada tindakan teroris. Saking fanatiknya, saking radikalnya dengan aliran yang mereka anut saat ini, sehingga membuat hati mereka jahat, sehingga membuat dendam dalam hati mereka, keserakahan, keangkuhan dalam hati mereka. Nah, mereka berperang itu dengan menyebut nama Tuhan mereka, dengan mengatasnamakan agama, seolah-olah mereka itu pembela agama, seolah-olah mereka itu pembela Tuhan, seolah-olah mereka itu pembela saudara-saudara kita yang muslim di seluruh dunia, seolah-olah mereka mewakili muslim seluruh dunia. Nah, jadi itu yang tidak pernah bisa dimengerti oleh saudara-saudara kita yang muslim, khususnya yang ada di Indonesia ya. Supaya mereka bisa menonton ini, apa yang disampaikan oleh Presiden Palestina itu sendiri, bahwa dia tidak pernah setuju dengan tindakan Hamas. Mereka itu kelompok keras yang mengatasnamakan agama, di mana mereka punya visi misi untuk menguasai Israel dan menjadikan itu menjadi negara Islam. Mana mungkin teman-teman ya, karena memang Israel itu merupakan tanah perjanjian bagi mereka, yang dimana Allah menjanjikannya kepada Abraham, baik itu tanah Kanaan seluruhnya, wilayah itu diberikan kepada Israel. Lihat nanti dalam Yosua 14 sampai Yosua 15. Di sana ada pembagian tanah Kanaan yang dimana sekarang itu merupakan wilayah Palestina. Dan Gaza itu atau jalur Gaza itu dalam Alkitab itu termasuk bagian wilayah Yehuda. Nah, jadi itu merupakan tanah perjanjian dan sama sekali tidak ada yang bisa menguasai itu. Karena itu perjanjian Tuhan kepada mereka. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa Israel itu adalah harta kesayangannya dan Israel itu adalah biji matanya. Dan Tuhanlah yang berperang untuk Israel. Tuhanlah yang berperang bagi Israel. Nah, jadi kalau Hamas itu punya visi misi, maka memang kita akui bahwa itu merupakan tindakan teroris. Justru mereka lah yang penjajah, yang mereka punya visi misi itu menjajah Israel dan menguasainya, sehingga itu dijadikan sebagai negara Islam. Dan itu sudah tindakan teroris menurut saya, teman-teman ya. Dan juga bukan hanya saya yang mengatakannya, itu di berbagai media, di negara-negara besar itu mengecam apa yang sudah dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober, hari Sabtu lalu. Nah, di mana orang-orang Yahudi pada saat itu bersuka cita, berlibur, ada festival musik di sana, mereka memeriahkan dengan sukacita. Bagi agama Yahudi, mereka sedang melaksanakan ibadahnya, merayakan hari Sabatnya. Nah, tiba-tiba kelompok Hamas dengan luar biasa sudah berikhtiar, sudah mempersiapkan sebelumnya, sudah
merancang sedemikian rupa strategi mereka yang mereka akan lakukan. Nah, jadi sehingga di tanggal 7 kemarin, Oktober itu, tanggal 7 Oktober, mereka bisa menyerang Israel secara tiba-tiba dengan 5.000 roket, teman-teman. Nah, 5.000 roket itu tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan itu sudah tindakan teroris. Nah, orang yang menyerang secara tiba-tiba tanpa mendeklarasikan terlebih dahulu peperangan, maka itu adalah tindakan teroris. Kecuali kalau Hamas itu sebelumnya itu mendeklarasikan peperangan untuk melawan Israel. Itulah sebabnya ketika setelah mereka menyerang Israel pada tanggal 7 itu, maka Israel juga mendeklarasikan peperangan dan memberikan pemberitahuan kepada warga Gaza supaya segera meninggalkan daerah Gaza tersebut, supaya jangan sampai ada korban. Tetapi karena tidak ada yang mau mendengarkan, mungkin ada yang sebagian mengungsi dan ada yang sebagian mempertahankan rumahnya, hartanya, tetap tinggal di situ. Itulah sebabnya banyak mereka yang menjadi korban dari serangan Israel. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa yang memulai serangan tersebut adalah kelompok Hamas, bukan Israel. Jadi kalau Israel membalas balik, maka itu hal yang wajar. Ketika kita diserang dan kita membalas, itu hal yang wajar. Yang tidak wajar itu ketika kita menyerang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Nah, jadi itu sudah tindakan teroris. Jadi anehnya kalau ada orang yang masih angkat bicara dengan membela kelompok Hamas ini. Nah, jadi seharusnya kalau misalnya Hamas ini merupakan orang yang membela agama, maka mereka salah pengertian dalam hal membela agama. Orang yang membela agama adalah orang yang dimana dia bisa mencerminkan ajaran kitab sucinya dari tindakan, dari kehidupannya sehari-hari, dari karakternya, dari adabnya. Nah, harus dia mencerminkan apa yang diajarkan oleh kitab sucinya. Itu baru dikatakan pahlawan iman, pahlawan agama, ketika dia melakukan apa yang dituliskan oleh kitab sucinya. Dan kita percaya bahwa kitab suci manapun tidak pernah mengajarkan tindakan teroris. Tidak ada, kecuali orangnya salah memahami isi kitab sucinya. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, supaya saudara-saudara kita khususnya yang menggebu-gebu untuk membela Hamas, perhatikan baik-baik bahwa mereka itu bukanlah Palestina dan mereka sama sekali tidak mewakili Palestina. Itu pernyataan dari Presiden Palestina sendiri, Mahmud Abbas. Nah, jadi hati-hati bagi saudara-saudara, jangan sampai karena Hamas itu selalu mengangkat hal-hal yang sensitivitas seperti agama ini, maka gampang sekali terbakar hati saudara-saudara kita yang muslim khususnya di Indonesia. Gampang sekali dengan emosi, dengan darah tinggi membela Hamas dan mengutuk tindakan Israel. Nah, seolah-olah Hamas itu tidak bersalah. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Mari kita tetap berdoa untuk kedamaian mereka. Kiranya kelompok Hamas ini kalau boleh itu dibubarkan dan tidak ada lagi Hamas di muka bumi Palestina. Karena itulah yang menggagalkan kemerdekaan bagi Palestina. Seperti di video yang saya upload kemarin, ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa justru Hamas itulah yang menggagalkan kemerdekaan bagi Palestina. Di mana pernah ada kesepakatan bahwa Palestina itu sudah merdeka dan berdamai dengan Israel. Tetapi kelompok Hamas lah yang membuat kacau. Dan mereka tidak setuju apabila Palestina berdamai dengan Israel. Kenapa? Karena ada kepentingan mereka di situ, teman-teman. Kelompok Hamas ini. Nah, jadi kita tetap doakan agar Palestina dan Israel itu cepat-cepat berdamai sehingga tidak ada lagi korban jiwa, khususnya warga sipil. Kasihan mereka, anak-anak kecil menjadi korban, dan kiranya mereka tetap bisa bertahan hidup dalam situasi perang saat ini. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.